Salam sehat Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbincang-bincang, mencari informasi, mau belajar tentang seputar puasa Ramadan. Baik itu mengenai sunnah puasa, sholat tarawih, tadarus, hal-hal yang tak boleh sewaktu buka puasa, dan juga tentang zakat di masa bulan puasa. Kita hari ini bertemu dengan Pak Duryat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, pada kesempatan kali ini salam sehat. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan untuk sampai pada bulan Ramadan nanti. ya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita langsung berikan kepada narasumber yang menyampaikan tentang hal-hal yang kita akan bicarakan poin-poin tadi. Oke, kami persilakan Pak Duryat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa yang telah menjadi pembicaraan tadi yang diminta oleh Bapak Edi, ini teman kita yang senantiasa eksis dalam membahas tentang keislaman, walaupun beliau adalah saudara kita yang non-muslim, yaitu beragama Buddha. Tapi kebersamaan kita dalam hal pekerjaan, dalam hal ilmu pengetahuan, kita akan senantiasa sama-sama. Apa yang dibicarakan yaitu mengenai tentang seputar puasa, bahwa puasa itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang Islam yang beriman, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ciri khas bagi orang yang beriman, agar kita melaksanakan puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa adalah meninggalkan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Menyangkut masalah puasa, bahwa puasa tersendiri adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan dengan ciri khas, bahwa kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur oleh hukum tentang puasa, yaitu makan di waktu sebelum fajar dan buka setelah waktu maghrib. Puasa itu sebenarnya hanya memindahkan makan siang kepada makan malam. Waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai masalah puasa, ada kewajiban, ada kesunahan. Wajib untuk menjaga tidak makan, tidak minum, tidak bercampur dengan istri, dan bisa meninggalkan segala apa yang membatalkan puasa dari fajar sampai terbit, dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita puasa dan waktu buka, tadi dikatakan apa yang tidak dibolehkan dalam berpuasa atau yang tidak dibolehkan dalam berbuka puasa, yaitu yang paling pokok, jangan terlalu berlebihan dalam makan. Itu tidak boleh berlebihan dalam makan. Namanya israf. Israf itu adalah berlebihan. Makan seperlunya saja, agar kita melaksanakan pada kegiatan bulan Ramadan itu tidak terganggu. Yang berikutnya tentang tarawih. Tarawih adalah suatu sunnah yang dilakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka tarawih itu boleh kita laksanakan 11, 8, 11 dengan witir, 20 atau 21 rakaat. Itu disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilaksanakan setelah melaksanakan sholat fardu isya. Selanjutnya, karena apa? Sunnah itu dengan adanya sholat sunat tarawih disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan sunnah melaksanakan tarawih, insya Allah kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ketika kita melaksanakan sholat sunnah tarawih dengan penuh khusyuk, ikhlas karena Allah, maka bagi pelaku yang melaksanakan sunnah tarawih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang membaca Al-Quran yang disebut tadarus. Tadarus itu asal kata dari darosa, yadrusu, yang artinya mengkaji. Membaca, setelah kita membaca Al-Quran, dikaji artinya, dipahami isinya, lalu dilaksanakan, dipahamkan, lalu ditadaburkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita laksanakan apa yang menjadi dasar-dasar kita sebagai umat Islam, yaitu tentang Al-Quran itu. Mengkaji, memahami, serta melaksanakannya. Isi yang ada terkandung itu adalah suatu keharusan kita sebagai seorang muslim, agar kita menjadi seorang muslim yang faham akan sebagai dasar landasan kita sebagai seorang muslim, yaitu Al-Quran. Yang berikutnya tentang puasa, sahur. Sahur ini adalah sunnah hukumnya. Man tasaharu, barang siapa yang melaksanakan sahur, maka dia akan ambil hikmah kesunahannya. Enggak sahur sebenarnya enggak apa-apa, tapi karena diperintahkan sahur dan mengambil sunnah, maka itu sudah menjadi keharusan, walau hanya cukup minum air seteguk. Diniatkan bahwa saya sahur karena perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa besok harinya. Barangkali itu saja sepintas. Mengenai zakat, Pak, bagaimana, Pak? Zakat. Kalau zakat dalam bulan puasa itu ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan selama bulan Ramadan, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Silakan kapan saja, yang penting dikeluarkan selama bulan Ramadan. Yaitu tujuannya apa? Zakat itu adalah, zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa. Zakat al-fitri tuhratul lisaim. Zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan, menyempurnakan orang yang melaksanakan puasa. Oleh karenanya ukuran zakat fitrah itu sesuai dengan di wilayahnya. Harga dengan beras, kalau di daerah saya itu 2,5 kilogram untuk satu kepala. Ini adalah zakat fitrah, suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, dan kami ucapkan selamat dalam melaksanakan berpuasa. Semoga kita menjadi orang yang muttaqin, sebagaimana tujuan Allah untuk memberikan pada hambanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau kita kan sebagai laki-laki ya, Iya. terkadang kerja
terlalu capek, batal puasa. Nah, Bagaimana Pak? Sebuah solusi atau mungkin ada jalan keluar lagi Pak untuk memperbaiki puasa kita yang telah batal tadi? ketika kita sedang berpuasa, namun kadangkala kita juga tidak menutup kemungkinan Ya kadang terlalu lelah. karena terlalu lelah, karena perjalanan yang jauh. Maka bagi orang yang berpuasa diperbolehkan untuk membatalkan apabila dia dalam kelelahan atau apabila dia dalam perjalanan jauh yang disebut musafir. Itu silakan tidak berpuasa, tapi nanti akan ada penggantinya, harus diganti setelah bulan puasa selesai. Mengganti hari-hari yang bolong. yang ditinggalkan Oh, yang selama ditinggalkan, bulan puasa. ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Maidah itu lanjutannya, wa in kana maridun, apabila dalam keadaan sakit, au safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhor, maka boleh digantikan pada hari-hari di selain bulan Ramadan. Oke. Tapi kalau dia misalnya masih kuat berpuasa dengan apa ya, sambil makan obat karena dia harus menetralisir sebuah penyakit, apakah puasa bisa disambil makan obat atau batal Pak? Atau batal sama sekali? Batal sama sekali. Oh. Karena puasa itu menahan diri dari makan dan minum, memasukkan sesuatu dari lubang-lubang yang sudah. Oh, jadi yang yang sedang sakit makan obat tidak berpuasa ya? Ya, kalau yang sakit boleh tidak puasa, diperbolehkan. Tapi nanti ketika sehat harus dilanjut. Dan apabila selesai bulan puasa, maka harus diganti dengan puasa hari-hari yang selama bulan Ramadan itu ditinggalkan selama setahun berikutnya. Kalau Bapak lihat sendiri Pak, secara kesehatan Pak, dari puasa itu faktor apa yang akhirnya membuat orang sehat Pak? Padahal dia kan nggak makan selama beberapa jam dengan mengganti pola menu makanannya. Bagaimana Pak? Faktor yang paling utama bahwa dia itu sehat karena keyakinan, karena keimanan. Karena yang dipanggil di situ adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kalau kita yakin, iman, sehat pasti sehat. Karena di situ ada yakin. Sumutasihu. Berpuasalah kamu, niscaya akan sehat. Bahkan orang sakit pun bisa sembuh dengan puasa Pak ya? Nah, itulah dokter juga menyarankan begitu. Apabila kita mau di operasi pun harus puasa dulu kan? Iya betul. Itu menetralkan badan kita, tubuh kita dari makanan-makanan yang masuk ke dalam perut. Insya Allah sehat, asalkan tapi yang jelas kekuatan iman, kekuatan keyakinan kita bahwa ini adalah perintah Allah, pasti manfaat. Kalau buka puasa itu sendiri Pak ya, biasanya kita baru minum teh manis saja udah kenyang Pak. Nah, gimana tuh Pak buat selainnya untuk konsumsinya? Orang kadangkala hanya memikirkan nafsunya. Ya. Dari siang biasalah, apalagi kalau ibu-ibu dari siang itu udah ngumpulin segala macam makanan, bekal buat buka puasa. Dari yang manis, dari yang inilah itu semuanya, dari takjil apa. Tapi ketika sudah waktunya buka, cukup Teh manis sudah kenyang. Sudah kenyang, yang lainnya akan sirna. Iya. Makanya di situ dibutuhkan menjaga, menahan nafsu di situ. Nafsu itu bukan berarti nafsu sama perempuan aja. Iya betul. Nafsu terhadap makanan, apalagi kita selalu banyak yang diinginkan, itu adalah manusiawi. Tapi kita mengendalikan keinginan dan nafsu itu. Oke. Ini apa ya? Ketika kita berpuasa di pagi sampai sore, malah kok yang biasanya kita nggak makan, malah siang-siang puasa ingin makan, ingin minum. Kenapa tuh Pak? Kira-kira? Ya, itulah nafsu tadi.
nafsu untuk ingin gitu kan, ingin menguasai yang ada pada di tubuh kita, agar tubuh kita supaya ntar gimana kalau makan nggak makan sakit. Kalau yakin tadi kuat, keyakinan kita kuat, niscaya insya Allah Allah akan bimbing gitu. Allah akan bimbing untuk kekuatan kita gitu. Dan pasti kita akan sehat kembali. Baik, mungkin ada pesan buat para pemirsa Pak untuk puasa nanti Pak. Oh ya, terima kasih kepada para pemirsa, terutama untuk Pak Edi. Ya. Walaupun Pak Edi adalah yang tidak melaksanakan puasa, tapi saya yakin akan menjaga, akan menghargai orang-orang yang berpuasa. Jadi untuk orang-orang Islam yang melaksanakan puasa pun jangan pernah memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendak kita, karena puasa itu bukan kehendak kita, adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ikutilah, laksanakanlah dengan penuh iman dan ikhlas. Itu saja. Iya, terima Sekian. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, Waalaikumsalam. kita mendapatkan sebuah siraman untuk mencapai kebahagiaan. Terima kasih, semoga sehat selalu. Lagi ada